sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk, dia tidak keluar masjid, dia berzikir, mulutnya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya fokus, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami', nama lainnya kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadis ini hadisun hasan, hadisnya hadis hasan. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Subuh ini hati kita berzikir, mulut kita menyebut, otak kita berpikir, maka subuh ini kita hidup. Subuh ini kita dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Mukarram, guru kita semua, Ustadz Zul Arafah, yang sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga ustadz yang berceramah, ingatlah Allah, tapi hati kita tak ingat. Beliau tak ada menyuruh kita mengingat Allah, beliau hanya mengajak kita mengingat Allah. Terima kasih Ustadz Zul Arafah yang sudah menggerakkan batin kita subuh ini. Berapa banyak orang yang selama ini hatinya tak pernah bergetar, tapi subuh ini hatinya hidup, pikirannya fokus, air matanya meleleh. Mudah-mudahan air mata itu menyebabkan mata ini diharamkan disentuh api neraka. Ainani, ada 2 mata, la yamassuhuman nar, tak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang meneteskan air karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yang diingatkan tentang neraka jahanam sehingga lembut dia, lalu kemudian mengeluarkan air mata. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur malam. Saudara kita di Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa, itulah yang selamat dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kadang berdoa kita sendiri, berzikir kita sendiri, susah meneteskan air mata. Tapi kalau kita beramai-ramai menengok kawan menangis, segan pula tak menangis. Kanan menangis, kiri menangis, depan menangis, masa kita tak menangis? Selesai tanya kawan, kau kenapa menangis? Aku pun tak tahu. Karena air mata sesuatu yang tak bisa kita paksakan. Makanya kalau ada air mata itu dibuat-buat, disebut dengan air mata buaya. Kenapa dinisbatkan ke buaya? Kenapa tak air mata kelinci? Karena ternyata buaya itu tidak ada pori-porinya. Siapa yang tak percaya, pulang dari sini periksa. Buaya itu tak ada pori-pori. Kita kalau berkeringat, berpeluh, air itu keluar dari pori-pori kulit. Buaya tak ada pori-porinya. Jadi kalau dia berkeringat, keluarnya itu dari saluran matanya. Makanya kalau air matanya keluar, tak disebut karena sedih, karena haru, tapi disebut air mata buaya. Kasihan juga kita nengok buaya. Siap-siap semua yang jelek, yang buruk dinisbatkan kepada dia. Padahal buaya adalah binatang yang paling setia, tak bisa berpindah ke lain hati selama dia di air.
Kalau udah naik dia ke darat, nah itu yang luar biasa. Alhamdulillah yang di hadapan saya ini adalah orang-orang yang air matanya tulus keluar karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang melembutkan hati kita? Siapa orang yang paling baik daripada orang yang mengingatkan kita kepada Allah? Siapa orang yang paling baik lebih daripada orang yang ketika dia berkata, duduk kita di sebelahnya, ingat kita akan dosa-dosa kita. Ustadz Zul Arafah bersama dengan saya tahun 1993 di pesantren Darul Arafah Lau Bakeri, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekarang sudah tahun 2022, tak lama lagi 2023, berarti persaudaraan kami ini sudah 30 tahun. Dan kakak kelas kami hadir juga subuh ini, Tengku Fadil Rahmi. Beliau senior saya, kakak kelas saya juga di Darul Arafah. Dan beliau pula lah yang membawa saya ke Aceh di saat saya sedang dalam duka cita kesedihan tahun 2017. Dibawanya saya kemari bersama Habib Novel Al-Idrus dari Solo. Kenangan sampai mati tak pernah dilupakan. Mudah-mudahan dua orang sahabat saya ini panjang umurnya. Hebatnya jamaah nih. Padahal yang saya doakan mereka berdua aja. Yang lain tak ada, hati mereka itu hasad, dengki, tak ada. Amin. Karena mereka tahu ketika dia katakan amin, maka datanglah malaikat mendoakan, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Siapa yang membawa Ustadz Abdul Somad sekarang? Sekarang yang membawa saya ke Bumi Nangro Aceh Darussalam ini kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustadz Nazar. Banyak jamaah ini belum kenal lagi. Minta tolong Ustadz Nazar berdiri dulu biar nampak jamaah yang mana Ustadz Nazar. Ustadz Nazar. Allahu Akbar. Beliau tamat dari Gontor, setelah itu melanjutkan ke Al-Azhar, senior saya, kakak kelas saya. Setelah pulang sudi mengatur semua jadwal-jadwal. Inilah kesempatan saya untuk menyuruh senior saya bisa berdiri. Kapan lagi kalau tak sekarang? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Banyak para asatiz, guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Terutama sahabat-sahabat kami dari IKAT. Ketuanya, Ketua IKAT Ustadz Fadilah, Ikatan Alumni Timur Tengah. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.